Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Januari 2025. Saudara, jangan lupa saudara di pagi yang cerah ini saudara kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan marilah kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah dalam pertobatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 22 dilanjut dengan bab 4 ayat 6 dan Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku yang terkasih, ciri kehidupan orang beriman saudara adalah selalu diteguhkan dalam doa. Namun, terkadang harapan-harapan yang dipelihara dalam doa tidak terwujud dalam kenyataan saudara. Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan mengabulkan doa yang satu dan mengabaikan harapan yang lain? Apakah Tuhan sudah tidak mempedulikan doa-doa kita? Di manakah Tuhan? Perlu diketahui kita semua saudara, bahwa Tuhan Yesus sebagai pribadi sangat begitu peduli kepada kita semua. Sosok kepeduliannya ini dapat kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Kepeduliannya ditunjukkan dalam misinya dengan berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Saudara, kita perlu merefleksikan diri kita saudara. Kenapa doa-doa kita tak dikabulkan Tuhan? Pasti saudara ada sesuatu yang belum membuat hati Tuhan kita senang. Atau mungkin permintaan kita dalam doa itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak mengabaikan setiap permohonan kita dalam doa saudara. Rasul Yohanes sampaikan kehidupan doa yang efektif pertama-tama berkaitan dengan pengabdian penuh pada Allah. Bagi kita yang sungguh berdoa, ketaatan pada kehendak Allah merupakan hal yang utama. Kehendak itu sekurang-kurangnya memuat dua hal, yaitu saudara, supaya kita percaya kepada Yesus dan hidup saling mengasihi. Bagaimana kepercayaan dan kehidupan kita kepada Allah? Ini menjadi perenungan bagi pribadi kita masing-masing saudara. Seringnya kita percaya kalau kita telah menerima apa yang kita inginkan dalam doa. Kita baru percaya kalau semua itu sudah dikabulkan. Dan yang lebih sering adalah dalam kehidupan kita ini, kita menyimpan sakit hati, kebencian, dendam, yang mana kita kehilangan kasih saudara. Inilah sebagai ganjalan saudara. Karena ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Injil hari ini mengisahkan awal karya Yesus di hadapan publik. Yesus kembali ke Galilea untuk memulai pelayanannya dan sekaligus menandakan bahwa pelayanan Yohanes sudah selesai. Wilayah Galilea tidak luas saudara, namun penduduknya padat. Yesus mengawali karyanya di Galilea, Kapernaum di daerah Zebolan dan Naftali. Dalam pewartaannya Yesus menyerukan pertobatan kepada bangsa-bangsa yang masih diliputi kegelapan. Yesus mengundang siapa saja saudara, mengundang saya dan teman-teman sekalian untuk mengalami kasih-Nya dengan cara pertobatan. Pertobatan menjadi syarat utama supaya kita layak menerima kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus. Sebagai murid Yesus, kita pun dipanggil untuk mewartakan saudara dan membangun kerajaan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar demi cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera di tengah dunia. Tuhan meminta saya dan saudara untuk bertobat dari segala kedosaan kita dan memulai niat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah banyak berkorban bagi kita manusia ini yang berdosa saudara. Mari kita membangun semangat tobat dan membangun dunia ini menjadi lebih baik.
Dengan pertobatan maka kita menghalau kegelapan yang ada di dalam diri kita. Dengan pertobatan saudaraku yang terkasih berarti mau melepaskan keberdosaan kita. Berarti kita pun mau melepaskan penghalang-penghalang yang menghalangi berkat-berkat Tuhan. Seperti tadi telah saya sampaikan, antara lain adalah kebencian, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya, saudara. Dalam pertobatan kita mau kembali menggenggam kasih yang sirna dari kehidupan kita. Dengan menggenggam kembali kasih itu, saudara, kita mau kembali meraut kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita di dalam kasih, dalam pengampunan. Inilah yang dikehendaki Bapa kita di surga. Regi hari ini, saudara, mau menyadari kita semua bahwa Tuhan Yesus selalu peduli dengan kehidupan kita. Dia selalu mendengarkan permohonan yang kita panjatkan di dalam doa. Dia selalu memperhatikan tetesan-tetesan air mata kita. Tentunya sebelum kita memohon, kita harus memeriksa batin kita, saudara. Masih adakah kerikil-kerikil sebagai penghalang berkat kasih Yesus itu? Masih adakah sakit hati, kebencian, dendam dalam hati kita? Jika masih ada, saudara, bertobatlah, saudara, bertobatlah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau kembali menggenggam kasih yang telah sirna di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita juga mau kembali meraut kasih dengan sesama kita. Dan dengan mereka yang membuat kita sakit hati, benci, dan dendam, kita mau mengampuni mereka dengan penuh kasih. Sekalipun dia yang telah melukai kita, saudara. Kita mau meraut kasih dengan mau memberi pengampunan. Maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun yang kita mohon di dalam doa, Tuhan akan mendengarkan dan Tuhan akan menggenapinya. Tuhan Yesus, ajarlah kami selalu dalam kasih-Mu. Berkat bimbingan Roh Kudus, biarlah kami mampu untuk hidup selalu dalam pertobatan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.